Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Pancabakti Pontianak. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Ibu Putih Febriasari, PSE MSc. Kami dari kelompok 8 kelas A4 program studi manajemen yang terdiri dari 6 anggota yang masing-masing saling bekerjasama dalam menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja ini media video presentasi dari kami. Sebelum kita membahas yang lebih lanjut, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Marina dengan NIM 19104170003. Berikutnya Wiwin Sapira dengan NIM 19104170002. Herculanus Riko dengan NIM 19104169989. Syarifah Elisahara dengan NIM 19104169993. Dewi Fortuna dengan NIM 19104169988. Nathanael Yogi Pratama dengan NIM 19104169982. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Jadi, yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari budaya itu. Budaya atau culture, inti utamanya adalah nilai atau value, adat istiadat atau customs, norma, norms, kesenian, art, institusi sosial atau social institution, dan pencapaian intelektual yang bersifat kolektif dan menjadi bagian dari masyarakat. Jadi, untuk budaya ini sendiri tidak hanya bisa dianut oleh satu orang saja, karena budaya itu sifatnya kolektif, yaitu dia, tanda kutip, dianut atau dilaksanakan oleh beberapa orang ataupun banyak orang, dan budaya ini merupakan bagian dari masyarakat. Nah, yang dimana nilai-nilai istiadat ataupun norma-norma di setiap keluarga kalian yang ada di rumah, atau bisa juga daerah asal, kesenian, tari-tarian, ritual keagamaan, ritual suku, institusi sosial, perkumpulan-perkumpulan atau paguyuban-paguyuban yang berhubungan dengan budaya, dan pencapaian intelektual. Ini yang dimaksud dengan budaya atau culture. Nah, dalam budaya itu sendiri ada yang namanya nilai budaya. Nilai budaya atau culture value melambangkan prinsip kolektif, standar, dan prioritas sebuah komunitas. Oke, misalnya terdapat contoh budaya efisiensi atau budaya mengenai prestis. Itu termasuk budaya juga apa tidak? Nah, jawabannya adalah iya, itu juga termasuk ke dalam budaya, di mana itu merupakan salah satu budaya modern yang orang-orang yang biasanya pekerja ataupun orang yang senang dengan kemewahan itu bisa kita kategorikan sebagai budaya yang bersifat prestis atau budaya yang bersifat gengsi ataupun budaya yang mengedepankan efisiensi. Karena kalau kita lihat saat ini, budaya bukan hanya sekedar tentang tradisional ataupun kesenian daerah, tetapi saat ini modern juga sudah bisa termasuk ke dalam budaya. Nah, contohnya gimana sih kalau marketing atau marketers pemasar ingin menyediakan iklan yang sesuai dengan budaya dari target konsumennya? Di sini terdapat dua contoh. Yang pertama, ada contoh dari laptop yang berasal dari Dell. Dia menampilkan iklannya itu dari samping. Kenapa nggak dari depan aja? Atau kenapa sih ia harus menampilkan laptop itu dari samping? Nah, jadi jawabannya di sini karena ia menargetkan untuk konsumen yang efisien. Di sini langsung dilihatkan atau ditampilkan bahwa laptop ini tuh hanya sekecil ini saja, bisa dibawa kemana-mana, yang dimana laptop ini sangat efisien dan fleksibel. Nah, untuk contoh yang berikutnya, di sini terdapat ada contoh iklan yang dimana di sini terlihat ada mobil, yang dimana target konsumennya adalah mengedepankan prestis. Jadi, di sini ditampilkan adalah sport car dengan warna hitam. Dan yang bisa kita tahu, dalam psikologi, warna hitam itu diibaratkan sebagai hal yang misterius. Tetapi, kali ini, warna hitam itu bukan hal yang suatu yang misterius, tetapi juga bisa berarti mewah, gengsi, ataupun prestis.
Oke, selanjutnya ada peran dan dinamika kebudayaan terhadap perilaku konsumen. Pertama, saya akan bahas terlebih dahulu yang namanya level dari norma budaya. Di sini terdapat 3. Yang pertama, the supranational level, yang kedua, the national level, dan yang ketiga adalah the group level. Nah, kalau supranational, secara singkatnya yaitu seperti dimensi budaya dasar yang mempengaruhi banyak masyarakat atau yang mempengaruhi budaya masyarakat itu sendiri. Yang dimana di sini dimaksudkan yaitu tidak berbataskan jarak, tidak berbataskan wilayah, dan serta semuanya selalu tidak ada batasan. Nah, jadi dimensi ini bisa saja tanda kutip dianut oleh banyak orang atau mayoritas kelompok yang ada di dalamnya. Contohnya seperti agama dan kepercayaan. Lalu yang kedua adalah the national level. Ini adalah nilai inti, adat istiadat, dan kepribadian yang melambangkan karakter nasional sebuah negara. Karena yang namanya the national sudah pasti dia melambangkan suatu negara. Contohnya adalah bahasa suatu negara. Bahasa Indonesia ataupun Pancasila, atau juga bisa suatu kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia ataupun lagu kebangsaan. Karena lagu juga merupakan salah satu dari aspek budaya. Lalu yang ketiga ada yang namanya the group level. Nah, jadi di sini tingkatannya yaitu di grup, yang dimana norma budaya ini terjadi di beberapa grup atau kelompok masyarakat. Berikutnya, ada penelitian yang mengatakan di mana ada 4 matriks gaya hidup supranasional. Hal ini kira-kira seperti tipe-tipe gaya hidup, lifestyle, sifat, dan sikap untuk muda-mudi yang usianya 14 hingga 24 tahun. Oke, kita bisa lihat diri kita sendiri, pasti di sini masih ada yang berusia di bawah 20 tahun ataupun 24 tahun. Atau juga saudara kita ataupun teman yang berada di sekitar kita, yang pasti masih dalam range usia seperti itu. Nah, dan termasuk ke dalam kategori seperti apakah? Jadi di sini yang pertama ada yang namanya in crown. In crown ini adalah muda-mudi laki-laki atau perempuan yang menginginkan sebuah hak istimewa, di mana mereka akan mencari penguatan dan pengakuan dari orang lain. Tipenya seperti itu. Nah, biasanya produk yang dia gunakan itu adalah produk yang dianggap mewah ataupun dianggap eksklusif oleh orang lain. Contohnya adalah Nike. Yang kedua, ada pop mavericks. Jadi, kalau generasi ini, orang-orang tipe ini tuh yang dimana WOM berkembang dengan pesat. Dia melakukan kegiatan ataupun perilakunya sebagai konsumen berdasarkan WOM. Lihat yang viral, lihat yang ada di sosmed, atau yang teman-temannya bilang, ia pasti akan langsung mengikutinya. Tetapi, dalam hal ini, ia bersifat individualistis. Memang dia melihat pendapat dari orang lain, tetapi dia lebih cenderung ke individualistik. Kemudian dia memilih merek yang dapat dikustomisasi yang serta banyak variasinya. Dan kemudian ada lagi yang namanya network intelligence, yaitu ini adalah orang-orang yang menyukai sesuatu yang agak khusus, seperti lebih kreatif. Nah, lalu orang-orang seperti ini lebih terhubung ke sosial media, lebih senang berinteraksi, dan ini biasanya adalah anak-anak muda-mudi yang milenial, yang suka nongki atau tergabung dalam sebuah kelompok-kelompok khusus berdasarkan brand. Dan yang terakhir ada Thrill Renegades. Nah, jadi dalam level ini adalah anak-anak yang terkesan bandel, menganggap hukum itu tidak ada, serta mereka anarkis dan cenderung buruk. Nah, jadi itu adalah matriks gaya hidup supranational level usia 14 hingga 24 tahun sesuai dengan penelitian perilaku konsumen. Pemasar harus terus memonitor perubahan budaya untuk menemukan peluang. Karena yang namanya budaya itu pasti akan terus berkembang serta dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan apa yang harus dilakukan oleh pemasar? Yang pertama, analisis terlebih dahulu kenapa sih konsumen melakukan suatu hal tertentu? Kenapa sih konsumen bikin acara budaya setiap 1 tahun sekali? Yang kedua, siapa yang membeli dan menggunakan produk merek Anda? Kemudian, kapan mereka belanja produk Anda tersebut? Apakah setiap sebulan sekali, setiap seminggu sekali, apakah setiap hari? Anda harus mengetahuinya. Lalu, di mana mereka dapat dijangkau melalui media? Konsumen
Itu sehari-hari menggunakan sosmed atau tidak, sering nonton TV atau tidak, punya email atau tidak, aktif di WhatsApp atau tidak. Karena yang namanya pemasar, kita harus mengetahui gimana perilaku konsumen supaya kita lebih mudah untuk memasarkan produk. Yang terakhir, apakah produk baru yang dibutuhkan oleh para konsumen? Mereka tuh butuh apa sih dari produk kita? Karena tidak mungkin kita sebagai pemasar hanya akan mengeluarkan produk-produk itu saja, fitur dan segala sesuatu yang itu-itu saja. Jadi, kita sebagai pemasar harus bisa mendengarkan kebutuhan dari konsumen, serta kita harus bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen, agar produk kita bisa sangat mudah dicapai oleh para konsumen. Culture Belief melambangkan kebutuhan konsumen. Di beberapa negara, kopi tidak hanya menjadi salah satu pelengkap sarapan atau biasa dinamai dengan morning coffee, tapi juga menjadi salah satu cemilan break coffee. Ada rapat, ada seminar, coffee break, makan dulu, ngemil dulu, istirahat dulu, baru lanjut lagi. Itu juga merupakan peluang bisnis-bisnis kuliner. Dan ternyata kopi itu tidak hanya dinikmati untuk sarapan saja ya kan, tetapi juga bisa untuk ngemil. Maka dari itu banyak tipe-tipe kopi yang disesuaikan dengan selera dari konsumennya masing-masing. Selanjutnya adalah membagi nilai budaya masyarakat atau sharing nilai dan adat istiadat mereka, kesenian budaya mereka melalui bahasa. Misalnya, di adat saya harus membungkuk saat melewati orang tua atau orang yang lebih tua. Di-sharing, dibicarakan. Dan namanya budaya, selain dinamis, budaya juga merupakan bentuk pembelajaran. Contohnya, bentuk pembelajaran budaya ada 3, yaitu formal learning, yang kedua informal learning, dan yang ketiga technical learning. Yang pertama, formal learning terjadi saat orang tua dan keluarga inti mengajarkan yang lebih mudah untuk bersikap mengenai budaya, suatu adat istiadat atau yang memang dipegang oleh keluarga kita. Misalnya, di adat keluarga saya, tidak boleh makan di depan pintu. Nah, yang kedua, informal learning. Anak meniru sikap orang lain baik keluarga maupun teman hingga karakter mengikuti. Misalnya bisa dilihat banyaknya anak-anak sekarang mengikuti atau menirukan bergaya seperti karakter-karakter Power Rangers, Hello Kitty, atau lain sebagainya. Bahkan ketika dia beranjak dewasa, fashionnya seperti artis-artis di TV. Yang ketiga, technical learning. Terjadi saat institusi pendidikan, saat dosen atau guru mengajarkan disiplin kepada murid atau mahasiswanya. Selanjutnya itu akulturasi dan akulturasi budaya, di mana dalam bahasa Inggris kebudayaan itu bisa disebut juga sebagai kultur, yang berasal dari kata Latin itu adalah cultulare, yaitu mengolah atau mengerjakan. Sedangkan akulturasi atau mempelajari kebudayaan berasal, itu kita bisa mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar kita. Seperti kebudayaan di suku-suku seperti suku Dayak, itu bisa mengenal adat istiadat, rumah adat, makanan tradisional, tarian tradisional, dan lain sebagainya lagi. Sedangkan akulturasi itu lebih mempelajari tentang kebudayaan lain, seperti di negara atau di negeri Thailand atau Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Di situ kita sekarang masih mengikuti tren-tren yang berasal dari sana. Selanjutnya, bahasa dan simbol. Nilai budaya terrefleksikan di bahasa simbol komunikasi dari masyarakat. Simbol sendiri semua yang mempresentasikan suatu dapat berupa verbal dan non-verbal. Simbol non-verbal itu dalam arti bentuk, tekstur, warna, sedangkan simbol yang verbal itu kata, harga, dan satuan distribusi sebuah merek adalah simbol dan merefleksikan anti budaya dari sebuah produk. Selanjutnya itu measuring cultural value, atau bisa juga mengikuti nilai budaya.
Dalam mengikuti nilai budaya itu bisa terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya itu budaya menciptakan perbedaan yang jelas terhadap konten masyarakat, verbal, tertulis, dan komunikasi termasuk pesan promosi. Apa yang dapat dilakukan? Yang pertama itu kita dapat melakukan mengidentifikasi interaksi, fokus atau komunikasi yang sedang tren di suatu individu atau kelompok. Sedangkan yang kedua, mendeskripsikan respon berupa sikap dan perilaku menjadi komunikasi. Poin yang ketiga, menentukan keadaan emosional dan psikologis suatu individu atau kelompok. Field observation, pengukuran yang dilakukan dengan cara mengobservasi perilaku anggota masyarakat yang ditargetkan. Kemudian ditarik kesimpulan mengenai nilai, kepercayaan, dan adat istiadatnya. Metode yang digunakan, in-depth interview, focus group education, dan partisipatif. Selanjutnya, value measurement, pengukuran yang dilakukan dengan cara mengobservasi perilaku anggota masyarakat yang ditargetkan, kemudian ditarik kesimpulan mengenai nilai yang dianutnya. Metode yang digunakan, Rocket Value Survey, Garden Survey of Personal and Interpersonal Value, American Core Cultural Values, atau nilai budaya inti Amerika. Bagian ini kami mengidentifikasikan beberapa nilai-nilai inti Amerika yang mempengaruhi dan mencerminkan karakter masyarakat Amerika. Nah, menentukan nilai-nilai inti Amerika itu sulit. Pertama, Amerika Serikat adalah negara yang beragam, terdiri dari banyak subkultur yang anggotanya menafsirkan dan merespon secara berbeda terhadap sepakatan nilai dan keyakinan yang sama. Nah, yang kedua, Amerika adalah masyarakat dinamis yang telah mengalami perubahan cepat sepanjang sejarahnya yang relatif singkat, seperti yang digambarkan oleh perkembangan teknologi yang telah mengubah setiap aspek kehidupan kita selama 20 tahun terakhir. Akhirnya, ada beberapa nilai yang bertentangan dalam masyarakat Amerika. Nah, misalnya sebagai masyarakat orang Amerika menganut kebebasan memilih, tetapi di antara teman sebaya. Nah, banyak orang Amerika cenderung menyesuaikan diri dalam berpakaian, perabotan, dan mode, atau dengan masyarakat lainnya. Dalam konteks perilaku konsumen, kami menggunakan kriteria berikut untuk memilih dan menetapkan nilai inti. Yang pertama, the value must be pervasive, artinya sebagian besar rakyat Amerika pasti telah menerima nilai tersebut dan menggunakannya untuk memandu sikap dan tindakan mereka. Yang kedua, the value must be enduring, artinya itu pasti telah memengaruhi tindakan orang Amerika selama periode yang lama atau dibedakan dalam mode dan mode umur pendek. Yang ketiga, the value must be delayed to consumption behavior, artinya ia harus memberi wawasan yang membantu kita memahami kebiasaan konsumen orang Amerika. Nilai-nilai inti yang diidentifikasi meliputi pencapaian dan kesuksesan, waktu dan aktivitas, efisiensi dan kepraktisan, kemajuan materialisme atau kenyamanan dan kesenangan, individualisme dan kesesuaian, kebebasan memilih, kemanusiaan, kemudaan, serta kebugaran dan kesehatan. Prestasi dan kesuksesan, orang Amerika berpendapat bahwa tantangan dan persaingan mendorong orang untuk unggul. Misalnya, anak-anak kecil didorong untuk unggul dalam studi dan olahraga mereka, dan mengungguli orang lain. Perusahaan bebas adalah inti dari sistem ekonomi AS, dan telah membuat orang Amerika lebih produktif, memungkinkan mereka untuk menikmati gaya hidup yang lebih baik banyakkan negara lain. Pencapaian pribadi adalah nilai fundamental Amerika, dengan akar sejarah dalam etos kerja Protestan yang menganggap kerja keras sebagai hal yang bermanfaat secara spiritual,
dan tujuan yang sesuai. Secara historis, fokus masyarakat kita pada pencapaian telah secara signifikan mempengaruhi perkembangan teknis dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sukses erat kaitannya dengan pencapaian, tetapi keduanya tidak identik. Secara khusus, prestasi adalah hadiah langsungnya atau secara implisit memuaskan individu, sedangkan kesuksesan mencakup merah ekstrinsik atau seperti harta benda mewah, kompensasi finansial, dan status tinggi. Waktu dan aktivitas. Orang Amerika menganggap waktu berharga, yaitu waktu adalah uang, dan waktu tidak menunggu siapapun. Dan banyak pengunjung dari negara lain sering mengomentari berapa kali orang Amerika melihat jam tangan mereka dan betapa khawatirnya mereka tentang tenggat waktu dan ketepatan waktu. Kami menjunjung tinggi waktu karena kami dapat mencapai lebih banyak dan lebih produktif jika kami menggunakan waktu dengan bijak. Tetap sibuk dan tidak membuang waktu. Efisiensi dan praktisan orang Amerika menganggap diri mereka sangat efisien dan pragmatis. Banyak eksekutif bisnis kurang memperhatikan skenario teoritis. Sebaliknya, mereka sering menggunakan trial and error. Pendekatan pragmatis yang terdiri dari mencoba beberapa solusi untuk masalah yang diberikan secara individual dan memilih yang paling efektif. Orientasi pragmatis ini telah menyebabkan orang Amerika mengembangkan lebih banyak penemuan daripada negara lain manapun. Selain itu, orang Amerika memegang disiplin praktis seperti manajemen, ekonomi, hukum, dan kedokteran dalam hal yang lebih tinggi daripada filsafat, antropologi, seni, dan pengajaran di antara banyak yang lainnya. Kemajuan orang Amerika memandang perubahan sebagai sesuatu yang diinginkan karena melambang perkembangan pribadi maupun sosial, peningkatan dan pertumbuhan. Budaya tradisional sering menganggap perubahan mengganggu, mencoba menghindarinya, dan menghargai stabilitas dan kontinuitasnya. Misalnya, di Amerika Serikat, kekayaan seseorang umumnya lebih penting daripada warisan seseorang, sedangkan di banyak masyarakat Eropa justru sebaliknya. Bersama dengan gagasan bahwa menghemat waktu, pragmatisme dan kerja keras mengarah pada pencapaian, inovasi, dan pertumbuhan. Orang Amerika percaya bahwa perubahan selalu membawa masa depan yang lebih baik. Karena mereka menjunjung tinggi kemajuan, orang Amerika bereaksi positif terhadap pesan yang menyebutkan atau menyajikan kemajuan. Materialisme, kenyamanan dan kesenangan. Keinginan orang Amerika untuk barang-barang material sudah ada sejak lama. Dalam esai Bulan dan Atlantik pada tahun 1924 berjudul Hal-hal ada di pelana, Samuel Strauss menciptakan istilah konstruksionisme yang ia definisikan sebagai ilmu memaksa manusia untuk menggunakan lebih banyak barang. Strauss merasa bahwa ia adalah mengubah sifat mereka dengan menyatakan bahwa kepentingan pertama warga negara Amerika ke negaranya bukan lagi kepentingan warga negara, tapi kepentingan konsumen. Bagi kebanyakan orang Amerika, sejak usia sangat muda, kenyamanan materi dan harta benda mereka mencapai hidup yang lebih baik. Kehidupan yang mungkin mencakup mobil baru, mesin pencuci piring, AC, bak mandi, air panas, dan berbagai macam-macam lainnya yang hampir tak terbatas. Barang dan jasa yang berorientasi pada kenyamanan dan kesenangan. Orang Amerika sering membandingkan diri mereka dengan yang lainnya dalam hal nilai harta dan benda, dan cenderung percaya bahwa mereka lebih bahagia daripada mereka yang memiliki sedikit. Studi lain menyelidiki motivasi alumni yang menyumbangkan uang untuk program atletik antar perguruan tinggi dan mengidentifikasikan 4 manfaat berbeda yang diterima dari perjanji keuangan mereka. Yang pertama, rasa memiliki terkait dengan dan setia pada institusi, membantu membangun program atletik yang sukses dan melanjutkan tradisi. Yang kedua, percaya keyakinan dalam kepemimpinan dan visi institusi. Yang ketiga, motivasi sosial praktis, menjelajahi kontak sosial dan profesional, menerima tempat duduk prioritas di acara olahraga dan potongan pajak. Yang keempat adalah prestis, kebanggaan dalam mendukung lembaga bergengsi dan tim olahraga. Jadi, kesimpulannya, faktor budaya memiliki pengaruh sebagai kebutuhan untuk menentukan perilaku apa saja yang dapat diterima secara luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen di dalam pembelian. Peran budaya, subbudaya, dan kelas sosial sangatlah penting.